Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya banggakan dan yang saya hormati Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Kanjeng Sinuhun Sri Sultan Hamengkubuwono kaping 10 beserta Ibu, para kerabat keraton Ngayogyakarta yang saya hormati Bapak Kapolda, Bapak Danrem, Bapak Ketua Kejaksaan Kehakiman, Ketua MUI, Bapak Kakanwil, Ketua DPRD, dan yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, yang para tokoh agama yang selalu kami banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur suatu ungkapan setelah mendapatkan satu anugerah dari yang paling terkecil sampai yang paling tinggi. Jelasnya dalam ungkapan tasyakuran diawali dengan ucapan sesuai bahasa masing-masing. Terima kasih, matur nembah nuwun, hatur nuhun, sekelangkung, dan lain sebagainya dalam ucapan terima kasih. Sementara waktu ucapan terima kasih terlalu kecil dibanding jasa-jasa seseorang. Tapi sementara waktu ini belum ada penggantinya yang lebih indah dari ucapan terima kasih. Para bapak, para ibu, yang paling sulit mensosialisasikan, mengaplikasikan dalam arti terima kasih jadi bekal kehidupan sehari-hari itu yang paling sulit. Seandainya kita semuanya ini mengerti hakikat daripada terima kasih, terutama seorang anak terhadap kedua orang tua. Apa terima kasih kita kepada para beliau? Sesuai pekerjaannya masing-masing, semua menjadi pahlawan keluarga tanpa tanda jasa. Dari mulai pekerjaan yang paling berat, bukan karena kerjaannya berat lalu manusianya rendah, tidak, jangan salah paham. Karena timbulnya suatu pekerjaan yang muncul dari harga diri seseorang, daripada tangan di bawah, tangan di atas. Walaupun jadi tukang panggul karung dari setiap truk, bahkan yang ada jadi tukang becak, tukang delman, dan lain sebagainya, itu menunjukkan satu pekerjaan, harga diri, jati diri, kehormatan seseorang. Beliau memperjuangkan karena introspeksi, mawas diri. Nek cara Jawa niku ngoten lho. Wis ben susah ning awakku, aja nganti ning anak-anakku. Walaupun ini secara dunia pendidikan salah. Salahnya di mana? Memanjakannya. Dumeh awake wis biyen kesel rekoso banget ya. Wis muga-muga anakku aja nurun kok ya aku. Boleh, monggo. Boleh-boleh saja. Kita ingat pendidikan Rasulullah kepada cucunya. Ketika seseorang datang membawa kurma, diberikan kepada cucunya, Rasulullah mengetahui, dipegang itu kurma. Ini kurma apa?
Dijawab si pemberi, ini zakat ya Rasulullah. Langsung dikembalikan, maaf, haram bagi anak cucuku untuk makan zakat. Pendidikan yang sangat luar biasa terhadap regenerasi. Karena ke depan zaman ini, siapa yang mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa ini? Kalau tidak di pundak generasi-generasi mendatang. Para bapak, para ibu, sebelum 1945, setelah 1945, 47, 48, selanjutnya dan selanjutnya, orang tua kita terbagi-bagi sesuai zamannya. Saya dulu tahun 53 sekolah itu lepean, nggak pakai sandal. Mulai pertama saya kelas 1 di SR, belum ada SD. Ya terserah mau percaya mau tidak. Sampai SMP pun masih lepean. Yang namanya orang tua kita, boleh dikatakan kepala buat kaki, mencari sesuap nasi perjuangannya supaya anak-anaknya tidak kelaparan. Di kampung saya khususnya, yang makan satu hari sekali 80%. Tapi mengapa kehidupannya tenang dan lain sebagainya? Ada apa di sini? Tidak ruwet terus. Karena sebagian anak-anak kita mendapat didikan ngerti matur nuwun, regane matur nuwun marang wong tua. Di sini intinya. Rekosone wong tua kaya apa? Mungkin ibu-ibu di tempat kita banyak yang alami, di sini kami tidak tahu. Ibu-ibu itu kalau makan enak, bapak kita kalau makan enak, nomor satu itu yang kelihatan anaknya, kalau udah cucunya. Terkadang pakai tisu loh Bu, Pak. Ada lemper satu itu dibungkus demi untuk cucunya. Itu karena sayangnya sang eyang sama cucunya. Kalau udah anak ragilnya. Tapi kita selaku anak belum tentu makan di restorasi enak dan sebagainya, dapatkan rezeki yang luar biasa. Ingat kepada bapak dan ibu. Masih apa bapak dan ibu? Apakah kita mampu membelikan sedikit 2 bungkus lah sesuai makanan spesifik makanan setiap kota? Diberikan kepada kedua orang tua hanya 1 bungkus nasi, terkadang doanya melebihi gunung berapi itu, doanya besarnya. Muga-muga le dawa umure, sehat umure, sehat rezekine, jembar rezekine, wah sak piturute bergedek gitu tuh nih. Nilainya 1 pincuk itu loh. Ini orang tua. Begitu jauh wawasannya untuk ke depan regenerasi anak-anaknya itu. Tantangan kepada kita semuanya hanya 1. Apakah kita ini menjadi orang anak yang akan mengecewakan dan memalukan kedua orang tua atau tidak? Yang bisa menjawab kita sendiri. Mungkin hati kita akan mengatakan insya Allah, oh tidak, buktikan kalau tidak. Sebab kalimat tidak itu paling gampang. Itulah terima kasih kita kepada kedua orang tua kita. Bagaimana terima kasih kita kepada para leluhur kita, pendiri bangsa ini, pada tokoh-tokoh ulama ini yang ikut memerdekakan bangsa ini dan menjaga budaya yang luar biasa. Dari mulai nenek moyang kita, para leluhur kita sudah terjaga dengan rapi luar biasa. Sampai yang dibawa para wali 9 yang mempunyai manajemen yang rapi. Bagaimana para beliau bisa memberikan satu contoh rahmatan lil alamin yang hidup mayoritas pada waktu itu agama yang berbeda dan kerajaan yang berbeda. Ada yang hidup di zaman Majapahit, ada yang hidup di zaman Pejajaran, ada yang hidup di zaman Mataram kuno, ada yang hidup di Blambangan,
Ada yang hidup di negara Sri Lanka, Palembang, tapi mengapa para beliau kok bisa hidup damai luar biasa? Tidak menunjukkan saling intervensi atau saling ambisi. Semuanya mempunyai jati diri yang luar biasa. Maaf kalau saya ceritakan Yun Sewu Sinut. Saya punya sedikit menafsirkan satu filosofi yang luar biasa. Memang dahulu anak-anak waktu zaman saya tidak ada komik yang kita baca terkecuali Mahabharata. Maka anak-anak dulu apal yang namanya wayang. Tidak keturunan A, B, C, semuanya. Bacaan harian adalah Mahabharata. Terus Krisna Duta, Arjuna Sosrobau, dan lain sebagainya. Di dalam buku komik-komik tersebut, rahasianya, nah yang namanya unggah-ungguh itu tumoto. Di situ ada filosofi besar, saya ambil cukup Krisna saja. Mengapa kulitnya hitam? Baladewa kakaknya kulitnya ganteng, putih, hebat. Tapi kalau Krisna kok hitam? Kalau kita dunia Islam menafsirkan, oh hitam adalah bagian daripada Hajar Aswad. Kelir hitam itu paling sulit diwarnai oleh yang lain. Kembali lagi hitam. Diambil satu sisi laut. Kalau kita melihat laut, apa yang kita lihat para bapak? Paling gelombangnya besar yang laut selatan. Kapal dan lain sebagainya. Ikannya besar-besar. Tapi di situ ada suatu hal yang luar biasa. Berapa anak sungai dari sungai yang besar sampai anak sungai. Setiap detik berapa juta kubik yang mengalir ke laut. Itu waktu kemarau. Nah, kalau musim hujan, berapa miliar kubik yang masuk ke laut. Dengan limbahnya, dengan sampahnya luar biasa. Tapi hebatnya untuk laut itu mempunyai pendirian. Semuanya odds, tidak ada yang ke tengah. Minggir semuanya. Tidak mampu mewarnai, mengotori laut. Dihempas, mempunyai gelombang yang luar biasa. Yang lebih hebat lagi, apa diantaranya? Berapa miliar per detik air laut yang masuk ke laut dari sungai tersebut mestinya tawar, tapi tidak mampu merubah asinnya air laut. Kalau begitu laut itu mempunyai jati diri, mempunyai harga diri, mempunyai kehormatan diri. Alangkah indahnya kalau bangsa ini lebih meningkatkan jati dirinya, harga dirinya, kehormatan dirinya. Itu diantara yang selalu kami banggakan. Karena kami bangga menjadi bangsa Indonesia, kami bangga menjadi anak Indonesia. Apakah kami harus membanggakan bangsa lain sebelum membanggakan bangsa sendiri? Jawab. Jawab. Buktikan kalau tidak. Itu terutama. Kebanggaan ini mestinya sebagaimana kita selalu mengalunkan lagu Indonesia Tanah. Apakah itu dalam seremonial atau dalam lagu? Maaf Yun Sewu, dalam lagu nopo seremonial? Loh Yun Sewu, karena peraturan ya lagu Indonesia tanah airku. Mestinya ini lagu bukan sekadar lagu, sebab ada pernyataan Indonesia tanah airku, berarti ada ikrar. Apakah pernyataan Indonesia tanah airku basa-basi atau tidak? Silahkan hidup di Timur Tengah, pulang pakai surban, pakai jubah, dan lain sebagainya, tapi tidak melunturkan keindonesianannya. Pulang dari Amerika dengan makan sendok garpunya, dengan lain-lainnya, tapi tidak akan melunturkan keindonesianannya. Sekali Indonesia adalah Indo, sekali Indonesia adalah Indo, tegas. Jati diri itu perlu dijaga di sini. Nilai-nilai. Karena apa? Itu termasuk bagian matur nuwun. Jadi yang namanya matur nuwun itu luas, luar biasa.
Itu Krishna itu hebatnya di situ. Dah, tidak saya terangkan yang lain lagi kepanjangan mungkin. Itulah. Sambil yang tengah Werkudara, ya kulitnya sama hitam. Krishna itu juga tidak sembarangan. Di samping Sang Nata ning Mandita. Loh, itu hebatnya. Nah, kita Mandita tidak setelah Nata. Nata itu bukan enggak keprabon atau jabatan pemerintahan, tidak. Pesantren. Jadi Sang Nata dalam rumah pun termasuk pimpinan rumah tangga. Aja terus pikirannya mencong kadoan merono-merono. Ke rumah tangga aja dulu. Kita mampu tidak menjadi Sang Nata, anaknya ben baik, keturunannya biar baik, biar anaknya benar mencapai perguruan tinggi yang hafidul Quran tapi dokter spesialis kandungan, hafidul Quran dokter spesialis pankreas, hafidul Quran datang jadi dokter spesialis pankreas, hafidul Quran spesialis internis, hafidul Quran ahli ortopedi dan lain sebagainya, yang fikih, yang ahli hadis, semua dia bisa menguak apa yang ada dalam Al-Quran, keuniversalan Al-Quran, keuniversitian Al-Quran, sehingga generasi yang datang mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Itulah diantaranya. Punya apa? Punya kembang Wijogokusuma. Nek cerita wayang mung kangge nguripe wong mati. Ana wong kalah perang. Bukan itu. Nguripke sing bodho ben pinter. Sing pinter ben bener, tanah gundul ben subur, ekonomi sing mati ben urip, itu yang dimaksud. Dan ini diaplikasikan, disosialisasikan oleh siapa? Oleh Werkudara, anaknya 3. Yang pertama Gatotkaca, bukan sekadar Gatotkaca zaman semono kok ono manuk tok kaya swiwi ana swiwine wong manusa. Tapi mempunyai filosofi yang tinggi. Ahli antariksa, ahli astronomi, ahli elektro, ahli IT sudah digambarkan oleh para wali dahulu. Yang satu Antareja, ahli geologi, ahli pertambangan dan lain sebagainya, sampai ahli pertanian dan lain sebagainya. 400 tahun yang lalu atau 500 tahun yang lalu, bahwa ulama-ulama kita, tokoh-tokoh agama kita sudah mempunyai pandangan yang lebih jauh untuk memberikan bekal umat atau bangsa ini ke masa depan, sehingga mempunyai ekonominya baik, pertaniannya baik, ahli pertambangan yang baik, dan ahli kelautan yang baik. Antasena, Antareja sampai ke Gatotkaca. Ini filosofi yang mahal sekali. Nah, belum semarnya ketawanan. Ini satu contohnya saya. Nasirul muslimina rahimakumullah. Lah, terima kasih kita kepada beliau apa? Yang telah dirintis. Mulai Demak, mulai Ampel, mulai mana dan mana. Saya tidak membahas itu mau fiktif atau tidak, kenyataannya ada, situsnya ada. Sering saya utarakan. Borobudur ya Pak, iso makani wong sebabnya. Turis-turis dari luar negeri ingin lihat Prambanan Borobudur, tak pikir-pikir, lah yo candi iso ngetokke dhuwit. Iki awake dhewe iki ana akale. Dika ilmu pengetahuan, kira-kiranya kalah karo candi apa ora? Sindiran iki. Wali 9 sampai sekarang masalah mau orang ziarah sampai dan tidak, saya tidak mau tahu. Buktinya yang ada, negara lain sudah maju bikin sekat, nuklir, ilmu pengetahuan, elektro, menguasai IT-nya, ilmu kedokteran, ilmu medisnya dan lain sebagainya. Kita masih berbicara apa? Talqin, tahlil, maulud, manakib, tidak ada habisnya. Betul tak? Terus nona pengen bodoh terus. Ini belum lagi nanti pilkada, pilgub. Tokoh sama tokoh tidak kenal, terkadang kiai sama kiai tidak kenal, Habib sama Habib tidak kenal, goro-goro beda pilihan tok itu loh. Gembar-gembore persatuan ukhuwah apa nih? Betul?
lakonono terus nganti buyar gitu. Lah itulah, paham nggih? Ya Pak. Negara lain sudah maju sampai dolar ya, IDW rupine kalah mentol mawon 10.000 13.000 10.000. Ayo kaya wong sesak ngoten lho niku. Aneh ben ajaib niku. Kita lihat bangsa lain sudah maju. Nah, dicontohkan wali sembilan dan tokoh-tokoh pendiri bangsa ini simpel saja. Cuma nampel itu. Sing ziarah non-stop. Ngantos Kalijogo, Sunan Gunung Jati sampai jeung Sultan Agung. Lah wong mati senekokno duit sebabnya. Bisa mempersatukan orang. Lebih-lebih Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kanjeng Sunan Gunung Jati itu hebat. Separuh muslim, separuh non muslim. Dengan bebas wonten lili sing panjang, sing cendak, menyan sing cilik nganti sing gede, ya ora ruwet kok. Sing separuh muslim. Wah, sing tahlile dawa, sing tahlile lagune macam-macam nggih ada. Nyun sewu, wonten sing tahlile dawa, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sing siji rombongan malih padha, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sing mburi illallah, la ilaha illallah. Santai, sing mburi dhewe illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ora eneng sing ribut iku ora enek. Nggih. Napa sing mriki niki mah itu? Kang, aja ngene sampean. Niku rombonganmu tuturana, antep kuning dodo lho. Biasa kaya aku, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ra enak ngono to. Ora mantep aku ngono lho. Mantepku ku ya illallah, la ilaha illallah. Niki sepadu paben piyambak wingkinge ngebut santai karo mripate ningali ngoten. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Loh. Aneh niku. Wah sing loro kepancing neh. Iki ngebut dhewe. Jare sing ngebut nek mboten ngoten aku ora mboten pikatuk kathah sampeyan niku pripun. Wonten malih sing siji keteko gedhi dhuwur lemu. Pikir kula niku sembodo iki wonge. Gedhi dhuwur ngoten niku sing ngempiti speaker cilik niku dikempit ngoten lho Kang. Nyun sewu. Kula sangka kula sepalang minggir mawon aku wedi kenang speaker e. Mboten nyono wonten ing lah antara Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad lah. Suara. Tumbeni sik. Al-Fatihah. La ilaha illallah. Aduh. Tapi yang saya kagum sudah meninggal 444 tahun masih bisa mempersatukan umat beragama. Umat beragama bisa hidup rukun luar biasa. Nyun sewu, seandainya saya ini aja dicekeli lho. Lho kula tak ngomong dhewe nyun sewu lho. Umpaminipun kula niku saged omong-omong karo wong jero kubur ngoten lho. Kula ziarah ten ahli kubur, kesepuan-kesepuan dan pahlawan-pahlawan. Kula sakit ngobrol-ngobrol, niki cerita. Durung apa-apa wis guyu dhisik. Kula niku takon-takonan. Bareng pun ngoten sing para pahlawan ten taman pahlawan niku ten kula ngomong. Lho Tri, sendika dawuh terus pundi? Saya ini telah meneteskan keringat saya, darah saya, karena kecintaan kami kepada bangsa dan tanah air, memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan, sehingga merah putih berkibar, sehingga menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Tolong jangan kecewakan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.